Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti nanti pemaparannya akan kita sampaikan tentang ciri-ciri orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperbanyak, menambah pundi-pundi amal kita, mempertambah pundi-pundi amal kita untuk bekal kita nanti di hari kiamat. Kemudian salat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindunya manusia kepada kita. Bila seseorang manusia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali kepadanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam solat, sering melanggar perintah Allah. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Lalu seperti apakah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak ulasan berikut ini. Yang pertama, orang yang terbangun di tengah malam untuk beribadah. Salah satu tanda bahawa Allah merindukan seorang hamba adalah ketika hamba tersebut sering terbangun di tengah malam. Waktu malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Ketika kita terbangun di tengah malam, itu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan salat tahajud, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu di mana kita bisa merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Maka bersyukurlah jika Anda sering terbangun di tengah malam hari, karena itu adalah tanda Allah merindukan Anda untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan berbagai masalah dan kesulitan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, itu adalah tanda bahawa Allah ingin kita kembali mengingatnya dan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan ujian, karena itu adalah tanda bahawa Allah merindukan kita untuk kembali dan berserah diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, orang yang dijaga dari teman yang menjerumuskan ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang dirindukannya dari teman-teman yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Jika kita merasa dijauhkan dari teman-teman yang buruk atau lingkungan yang tidak baik, maka bersyukurlah. Ini adalah tanda-tanda bahawa Allah ingin melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Lingkungan yang baik dan teman yang soleh akan selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan Allah. Kemudian yang keempat, orang yang gelisah ketika melakukan dosa. Gelisah dan tidak tenang ketika melakukan dosa adalah tanda bahawa Allah sedang merindukan kita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, adapun kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu, dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu benci. Jika kita merasa gelisah setelah melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah tanda bahawa Allah ingin kita segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintainya melalui berbagai cara, misalnya melalui media sosial, teman yang baik, atau kejadian sehari-hari yang menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Petunjuk ini bisa datang kapan saja dan di mana saja, sebagai tanda bahwa Allah ingin kita tetap berada di jalan yang benar. Maka bersyukurlah jika Anda sering mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tanda bahwa Allah selalu merindukan kita. Itulah tadi 5 ciri seseorang itu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat yang beriman, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi umur kita, usaha kita diberkahi, rezeki kita dilancarkan, usia kita dipanjangkan umurnya, diberkahi, kemudian hidup kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita selalu dilindungi Allah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja sahabat yang beriman. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum